Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021. Nah, pagi ini saya akan membaca Injil Markus pasal 4 ayat 36 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus serta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadrik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu berkata ia kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa inilah satu peristiwa yang terjadi dalam satu pelayaran Yesus bersama murid-muridnya. Dan ketika pelayaran itu menjumpai badai, maka kita menjumpai begitu banyak upaya yang sudah dibuat, dan akhirnya mereka harus membangunkan Yesus. Dari hal inilah kita menemukan apa yang penting di saat kita berhadapan dengan badai. Di saat kita berhadapan dengan persoalan. Di saat kita menghadapi tekanan. Kita harus tahu apa yang kita harus perbuat. Di situ kita melihat ketika Yesus bangun dan menenangkan danau itu, Yesus bertanya kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Dan mengapa kamu tidak percaya?" Kita menjumpai dua hal penting ini, takut dan percaya. Takut adalah suatu perasaan yang muncul di mana manusia menemukan bahwa dia tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu dia takut. Kalau dia masih bisa melakukan sesuatu, kalau dia bisa melakukan hal-hal yang meluputkan dia, maka dia tidak perlu takut. Tetapi pada saat itu Alkitab katakan mereka takut, dan Yesus katakan mereka takut dan mereka tidak percaya. Kita tidak mungkin membangun iman kita atas dasar rasa takut. Kita tidak mungkin punya iman bisa bertahan dan menghadapi badai kalau kita memulainya dengan ketakutan. Sebab itu ketika kita takut, Salomo pun katakan, "Kecillah kekuatanmu." Ketika kita takut, maka segala kemampuan kita itu akan hilang begitu saja. Sebab itu Yesus katakan ketika mereka takut dan mereka tidak percaya. Hal-hal inilah yang seringkali kita jumpa dalam hidup ini. Karena kita takut, maka kita tidak punya kepercayaan. Kita tidak pernah yakin Tuhan bisa tolong kita, karena kita sudah dikuasai oleh rasa takut. Nah, sebab itu, percaya itu diingatkan di dalam buku Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Dia berkata seperti ini, "Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Di sini kita melihat bahwa ketika kita mencari Tuhan
ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, yang dituntut adalah percaya bahwa Allah itu ada. Seringkali kita datang kepada Tuhan, tapi kita tidak percaya Dia ada dengan kita. Kita dalam ketakutan, kita berdoa, tapi hati kita berkata, Tuhan tidak ada. Walaupun kita berdoa, walaupun kita menyanyi nyanyian rohani, tapi kita punya sikap dalam hati kita tidak percaya Tuhan itu ada. Hal-hal itulah yang menyebabkan murid-murid tidak berdaya. Ketika badai datang, mereka ketakutan dan mereka tidak percaya. Sebab itu Yesus katakan di sini bahwa kita tidak boleh takut, karena ketika kita takut, maka kita akan hilang keyakinan kita kepada Tuhan. Karena iman, kita percaya bahwa Allah itu ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kita melihat ketika badai datang atas kehidupan kita harus lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan takut, bukan ragu, bukan bimbang, tapi bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu ada. Kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego yang diperadabkan dengan dapur api yang menyala-nyala. Ketika mereka ditanya bagaimana pilihanmu, bagaimana sikapmu, karena tidak ada orang lagi yang bisa menolong kamu. Mereka bertiga berkata, kalau Tuhan tidak tolong, kalau Tuhan tidak berikan pertolongan, kami tetap tidak akan menyembah berhala yang dibuat oleh raja. Kita melihat di dalam ancaman, intimidasi, ketakutan, mereka bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Hal itulah yang harus kita lakukan dalam diri kita. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah beban, masalah, tekanan hidup, mari kita lebih bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan tambah keraguan kita tentang Tuhan. Bukan tambah kebimbangan kita. Katanya ikut Tuhan enak, tapi kenyataan seperti ini. Jangan. Kita harus lebih bersungguh-sungguh. Karena Tuhan memperhatikan orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Tuhan memberkati orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Oleh sebab itu kita melihat, kita harus percaya dan menambah kesungguh-sungguhan kita. Itu langkah awal dalam menghadapi pencobaan, dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi tekanan masalah hidup. Hal yang kedua yang kita harus kerjakan di saat ada badai kehidupan ini, selain kita percaya dan bersungguh-sungguh, maka Paulus pernah berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 10-12 seperti ini ayat firman Tuhan. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Apa maksud dari pembacaan kita tadi? Bahwa di dalam pergumulan, di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi badai, bangkitkan rohmu. Karena rohmu tahu apa yang ada dalam diri Allah untuk engkau. Rohmu tahu apa yang dikaruniakan Allah untuk kita. Hanya roh kita yang tahu. Sebab itu ketika kita harus berhadapan dengan badai, gelombang, masalah, jangan memakai akal terlalu banyak, tapi bangkitkanlah rohmu. Hidupkanlah rohmu untuk bersekutu dengan Allah,
Karena hanya Roh Allah dan roh kita yang dapat mengetahui hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah untuk kehidupan kita orang percaya. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pergumulan, di tengah masalah, kita bukan hanya membangkitkan kepercayaan, tetapi membangkitkan roh yang Tuhan sudah berikan dalam diri kita. Hal yang ketiga, di dalam menghadapi pergumulan, beban, masalah, saya ajak kita melihat dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-40. Di situ dikatakan sebagai berikut. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kita melihat apa yang terjadi pada saat itu adalah murid-murid berada dalam keadaan yang takut dan tidak percaya. Hal yang kita harus perhatikan yang ketiga, yaitu kembangkan potensimu. Banyak orang tidak kembangkan potensinya karena takut dan tidak percaya bahwa dia punya kemampuan. Dia takut dan tidak percaya bahwa dia diberi talenta, dia diberi kepercayaan. Sehingga dia merasa, untuk apa aku bikin apa-apa, sedangkan aku ini belum tentu aku punya apa-apa. Karena dia tidak mau mengembangkan potensinya. Injil Matius 25 ayat 15 katakan, yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Apa maksud dari pembacaan ini? Yaitu Alkitab mengingatkan kepada saya dan saudara, tidak ada satupun di antara kita yang tidak punya talenta, yang tidak punya potensi, yang tidak punya kemampuan. Kita diberikan sesuai kesanggupan kita. Kalau kita hanya sanggup 1, bersyukurlah, karena kita tetap dipercayakan walaupun 1. Kalau kita punya 2, bersyukurlah, karena kita dipercayakan 2. Kalau kita punya 5, bersyukurlah. Karena ada banyak kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kita untuk kita kembangkan potensi itu. Karena Tuhan tidak pernah salah memberikan kemampuan, potensi bagi kita. Karena Dia tahu kita pasti sanggup. Dia tahu kita pasti bisa. Karena itu Dia percayakan kepada kita. Nah, sebab itu, di dalam pergumulan, di dalam tantangan, di dalam tekanan, 3 hal ini yang kita perlu perhatikan, yaitu kita harus percaya, kita bangkitkan roh kita, dan kita kembangkan potensi kita. Jangan justru dalam keadaan yang takut, bimbang, dan ragu, kita tidak berbuat apa-apa. Kita harus melakukan sesuatu, karena kita sudah dipercayakan talenta untuk kita kembangkan, untuk kita hasilkan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena pada hari yang baru ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami bisa berhadapan dengan badai, kami bisa berhadapan dengan pergumulan, masalah, beban, penderitaan sekalipun. Tapi kami percaya ada cara-cara yang Alkitab ingatkan supaya kami bangunkan dan kembangkan, yaitu kami harus percaya. Dan kami juga harus membangkitkan roh-Mu yang dalam kehidupan kami. Dan kami juga harus mengembangkan semua potensi talenta yang Tuhan percayakan walaupun itu kecil. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini. Supaya dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang percaya yang tidak pernah takut dengan apa yang ada di depan kami. Kami menjadi orang percaya yang selalu mengembangkan potensi roh Allah di dalam diri kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menggunakan kesempatan untuk mengembangkan talenta kami di dalam segala situasi kondisi yang ada. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami yang akan pergi bekerja, berdagang, maupun sekolah atau tinggal di rumah. Dengan tugasnya masing-masing, biarlah dalam pekerjaan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.